Eh, Setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor satu, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu UN itu dibatalkan untuk 2020, karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadinya setelah kami timbang pro dan kontranya ini, kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak resikonya daripada benefitnya untuk melanjutkan UN. Ada beberapa hal tambahan yang untuk diumumkan. Yang pertama adalah artinya ujian sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah, ujian kelulusan sekolah. Tapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi ujian sekolah bisa diadministrasi, ada berbagai macam opsi. Sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah. Dan ujian sekolah tersebut tidak kami paksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan sampai semester terakhir. Yang mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online tapi sekarang belum optimal, jadi kami tidak memaksakan bahwa ujian sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang terdampak oleh bencana COVID dan terdisrupsi pembelajarannya. Bagi yang poin berikutnya adalah untuk PBDB, sekedar penekanan, bahwa 70% daripada penerimaan siswa ini kan sudah zonasi, jadinya sudah seharusnya itu berdasarkan area. Sisanya jalur prestasi itu menggunakan, bisa ada dua opsi, akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama 5 semester terakhir, atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Menang-menang lomba-lomba, partisipasi dalam berbagai macam aktivitas, dan lain-lain. Jadi itu penting bahwa pembatalan UN ini harusnya tidak berdampak kepada penerimaan peserta didik baru, untuk baik untuk SMP maupun SMA. Ya. Di luar itu, kami ingin menganjurkan beberapa hal. Nomor satu, kemarin kami anjurkan bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan belajar dari rumah untuk dipastikan agar gurunya juga belajar dari rumah untuk menjaga keamanan guru, sangat penting. Dan kami juga ingin menekankan bahwa walaupun banyak sekolah sekarang melakukan belajar dari rumah, bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya, tapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya. Kami mendengar banyak keluhan dari berbagai macam orang tua dan mahasiswa yang hanya diberikan pekerjaan yang begitu berat, tapi tidak dibimbing. Jadi ini mohon siswa-siswa kita walaupun bekerja dari rumah, bahwa guru itu juga benar-benar mengajar dari rumah dan membantu membimbing siswa-siswanya. Saya rasa sekian dari saya yang bisa saya utarakan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia
untuk serius dalam mengikuti arahan social distancing dan physical distancing, terutama bagi yang tinggal dengan orang tua di atas umur 60, mohon dipisahkan, mohon tidak menyentuh orang tua yang paling rentan dalam waspada COVID ini. Itu merupakan hal yang luar biasa pentingnya, dan saya ingin menganjurkan semua keluarga, semua anak muda untuk memastikan menjaga jarak daripada orang yang lanjut usia umur 60 ke atas, karena mereka yang paling rentan. Untuk yang jawaban pertama, bagi yang telah melakukan UN, jadi harus saya jelaskan, UN itu bukan berdampak kepada siswanya. Sebenarnya UN itu secara undang-undang adalah evaluasi pemetaan secara nasional. Jadinya bagi yang sudah melakukan, kami apresiasi, tapi itu tidak akan digunakan sebagai tes seleksi, dan memang sudah tidak, dan tidak akan digunakan untuk kelulusan, ya, seperti yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang. Mengikuti undang-undang Sisdiknas, evaluasi kepada siswa itu harus ada di guru, dan kelulusan itu ada di sekolah. Jadi kita hanya mengacu kepada itu, tapi kita memberikan beberapa opsi atau bimbingan bagaimana ujian sekolah itu bisa terjadi. Ya. Berarti untuk tolak ukur pemetaan, memang tahun ini karena bencana krisis COVID-19, pemetaan secara nasional memang terhambat. Tapi ini memberikan kita lebih banyak waktu untuk preparasi dan menyempurnakan yang 2021, yaitu asesmen kompetensi yang sedang dikembangkan pada saat ini. Jadinya memang itu memang sudah standar pemetaan nasionalnya pun kan sudah berubah dari kebijakan Merdeka Belajar episode 1. Jadi ini adalah kita mensasar untuk target pada saat setelah COVID-19 bencana ini sudah berakhir. Untuk di daerah-daerah yang mungkin ada tantangan dengan teknologi, kami sedang melakukan kerjasama dengan berbagai macam telco untuk bantuan subsidi data untuk platform-platform online learning yang sudah banyak, sudah lebih dari 10 mitra yang sudah kita anjurkan bagi berbagai macam dinas dan sekolah untuk bisa melakukan online learning. Jadi dari sisi data kita bantu di situ. Memang nggak semua daerah dan nggak semua rumah tangga punya akses ke smartphone. Jadi ini merupakan suatu hal yang cukup challenging, tapi kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam waktu ke depan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah-sekolah kita online, dan itu adalah memang inisiatif kita dan Menkominfo juga untuk melaksanakan ini. Tapi sementara kami harap bahwa dengan adanya smartphone, semua online learning ini paling tidak bisa mulai terjadi. Tentu ini bukan situasi yang ideal, ini situasi yang sangat darurat, dan karena itu saya mengerti bahwa tidak semua kualitas pembelajaran akan optimal. Tapi baik guru, kepala sekolah, maupun murid dan orang tua di masing-masing rumah dan Kemendikbud, semuanya ini lagi belajar bersama untuk bisa mengadaptasi dalam situasi yang baru ini. Pada saat ini kami sedang mengkaji mengenai SBMPTN, yang sudah pasti itu adalah suatu requirement ya, atau keharusan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi kami dan juga jumlah angkanya jauh lebih kecil daripada UN. Jadinya untuk ini saat ini sedang kami kaji apakah ditunda atau tidak, tapi tidak dibatalkan ya. Ini sudah pasti, tapi tentunya walaupun terjadi, ini akan mengikuti standar daripada keamanan dan kesehatan penanganan bencana COVID-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yang ketat walaupun dilakukan. Tapi mohon, kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya apakah ditunda atau tidak, itu akan kami kabarkan dalam beberapa waktu ke depan.